Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan darat kurang lebih hampir 600 kilo ya, dari Solo saya nyupir kurang lebih sekitar 400 kilo ya, sisanya murid saya karena ngantuk. Kalau ngantuk baru saya minta digantikan, kalau nggak ngantuk ya saya pegang sendiri. Alhamdulillah sampai di sini. Di sini orang itu kalau udah nyampe tujuan ucap alhamdulillah. Nah, tujuan kita itu surga. Tujuan kita surga. Nanti kalau kita masuk surga, kita juga akan ucap alhamdulillah. Dan di dunia ini sudah ada surga sebelum surga di akhirat sana. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah, masuk nikmati. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Duhai Nabi Muhammad SAW, apa itu taman surga? Rasul gak ngomong taman surga itu begini. Taman surga itu jenis tumbuhannya seperti ini. Taman surga itu yang seperti ini, enggak. Tapi cuma satu kalimat. Majalis dzikir, hilakul dzikir. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis zikir, kumpulan orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taman surga. Dan alhamdulillah Bapak, Ibu, hadirin semuanya, kita malam hari ini berada di tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jalanan ini biasa tempat lalu lalang motor sama mobil ya, yang sering anak-anak lewat di sini, lari-lari di sini. Kalau dilihat ini taman atau batu? Cor-coran ya. Ini bukan taman, ini cor-coran. Tapi Nabi bersabda SAW, tempat ini bukan jalan ini. Ini bukan lantai yang dicor, yang dilewati motor atau mobil, bukan. Tempat ini sekarang berubah menjadi taman surga. Kenapa berubah menjadi taman surga? Apakah ada pohon-pohon yang indah? Enggak ada, kecuali depan rumah sama ini ya. Enggak ada. Tanaman yang ada mungkin anggreknya, kemudian ada tanaman bugenvilnya atau tanaman macam-macam, enggak ada. Ya, yang ada tiang-tiang ini. Yang ada tiang-tiang sama yang di depan ini, pot-pot yang dipasang. Tapi bukan taman yang penuh dengan bunga, bukan. Tapi kenapa sama Nabi Muhammad SAW ini disebut taman surga? Artinya taman yang terbaik, hakikatan betul-betul surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah karena manusianya yang duduk di situ pada ingat sama Allah, pada mau cari ilmu. Makanya buktikan, betul gak sih tempat cari ilmu itu taman surga? Buktikan. Saya kan hidupnya keliling di majelis ilmu ya. Maka alhamdulillah bisa dikatakan saya itu hampir tidak pernah sumpah, dan semoga tidak pernah sumpah. Ya, suntuk itu hampir tidak pernah. Mampir mungkin pernah, tinggal gak pernah. Suntuk itu tidak diizinkan tinggal bersama Habib Novel, gak boleh. Mampir boleh ya, terus pergi lagi. Kenapa? Begitu mampir saya masuk majelis ilmu,
suntuknya diusir. Kenapa? Di taman surga suntuk dilarang masuk. Di taman surga suntuk dilarang masuk. Ada pengawalan malaikat. Begitu ada yang namanya suntuk masuk, suntuknya diusir, orangnya boleh masuk. Makanya orang-orang yang suntuk, orang-orang yang sumpek, orang-orang yang susah masuk taman surga, alhamdulillah orangnya masih, suntuknya hilang. Nah, kalau orangnya hilang nih repot. Orangnya masih, suntuknya yang hilang, susahnya yang hilang. Maka nanti buktikan sendiri di majelis seperti ini, coba saja, dicoba. Datangkan suntukmu. Ingat-ingat yang buat kamu susah. Misal waktu berangkat kok suami nyebelin, insya Allah kayak gitu ya. Misal saja suaminya nyebelin, atau ada teman yang nagih utang agak kasar. Ya, teman nagih utang agak kasar. Sebelum berangkat majelis, sampai di majelis ini coba diingat-ingat teman yang nyebelin tadi, suami yang jengkelin tadi, coba dibuat hatinya suntuk. Tidak akan bisa, itu jaminan. Gak akan bisa suntuk, gak akan bisa sumpah, gak bisa. Kenapa? Karena di majelis seperti ini bukannya dari TNI, Polri yang bertugas, bukannya FPI yang bertugas untuk berkeliling menjaga, bukan. Malaikat berbaris membentuk satu barisan mengelilingi majelis zikir, majelis ilmu untuk menjaga agar jangan sampai yang namanya asuntuku wal sumpahku masuk. Tidak boleh, dilarang masuk. Berarti obat suntuk yang paling murah apa? Majelis ilmu, majelis zikir. Nah, makanya di Indonesia ada satu keistimewaan, Bu. Indonesia ini masyarakatnya banyak ngutang. Betul ya? Masyarakatnya banyak ngutang, dikit-dikit ngutang. Beli motor, ngutang. Beli kompor, ngutang. Banyak ngutang gitu ya. Tapi kok nggak stres ya? Bisa ketemu di perapatan, gimana kabarnya? Ketawa-ketawa. Padahal tuh yang ketemu ya utangnya banyak. Ya kan? Padahal nggak stres. Kenapa nggak stres? Jadi orang-orang barat itu, orang-orang di luar sono masuk Indonesia bingung. Indonesia ini masyarakatnya banyak ngutang, ekonominya bukan ekonomi yang maju. Belum ekonomi yang maju. Rakyat miskinnya masih sangat banyak. Rakyat miskinnya masih sangat banyak. Kemudian lalu lintasnya, Masya Allah, sudah tahu ya Bu ya, Tangerang ini kata orang bukan Tangerang, Tangerang ini kan kemacetannya biasa atau luar biasa? Masya Allah, dari mulai manusianya sampai kendaraannya rame ya, rame. Tapi yang ketemu di perempatan, ketemu ya asik-asik saja. Bahkan lampu traffic light cenderung mengganggu. Jadi kalau nggak pakai traffic light itu lebih senang masyarakatnya. Kenapa? Udah kamu maju duluan, ya udah silakan, saya nyusul. Saling mengerti, saling memahami itu. Semrawut, tapi nggak stres, nggak tegang. Gak banyak orang marah-marah, ada orang marah, gak banyak orang marah-marah. Diselidiki, ada apa di Indonesia? Padahal di luar negeri sana tempatnya orang sekolah, tempatnya orang punya gelar, tempatnya orang pinter. Saya beberapa kali ke Jepang untuk pengajian. Itu saya juga sempat kaget. Oh, di Jepang itu kok ada satu tempat untuk bunuh diri. Jadi tempat khusus bunuh diri. Kalau bunuh dirinya nggak di situ kena pasal. Yang kena pasal siapa? Keluarganya yang mati. Kalau bunuh dirinya mengganggu ketertiban umum, misalnya menabrakkan diri ke sepur gitu ya, atau ke mobil, maka keluarganya yang mati tadi itu, yang mati bunuh diri, keluarganya didenda. Maka orang yang mau bunuh diri mikir, sudah mau bunuh diri masih mikir, Bu. Kenapa?
Karena orang Jepang punya rasa malu yang sangat tinggi, nggak mau malu di keluarganya, dan nggak mau membuat malu keluarganya. Bunuh diri dianggap hal yang biasa. Bunuh diri secara tertib. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Itu ada di Jepang. Ya, bahkan saya sempat mau diajak ke daerah situ, itu tempatnya sebelah situ, mau aku ngobrol. Ngapain ke sana? Padahal Jepang kan tempatnya orang pintar. Setiap hari Sabtu, Masya Allah, di Jepang itu setiap hari Sabtu yang namanya warung-warung orang mabuk itu biasa. Dan yang mabuk pintar. Di Korea Selatan, saya ke Korea Selatan, Masya Allah, ada teman kita orang Indonesia nyupiri saya, kemudian dia capek, agak gak enak badan, terus mengambil yang namanya layanan supir online. Di Indonesia belum ada ya, supir online. Saya nanya, kok bisa ada supir online? Kalau kita kan ojek online gitu ya, atau mobil yang kita sewa, entah itu Gojek, entah Gokar atau Grab ya, yang ada kan itu, atau taksi ya. Di sana ternyata sopirnya bisa disewa. Ada lembaga khusus yang membuat persewaan sopir online. Saya tanya kenapa? Karena di Korea ini kalau orang nyupir mabuk sanksinya berat. Kalau mobil nyupir mabuk sanksinya berat. Nah kalau hari Sabtu banyak orang-orang kantor yang mabuk. Hari Sabtu banyak orang kantor mabuk. Jadi nongkrong di tempat warung-warung itu pada mabuk, sehingga kalau teler mereka nggak berani nyopir, karena dendanya besar. Mereka ngambil jasa supir online. Nah kenapa seperti itu? Orangnya pinter-pinter, tapi kenapa Sabtu mabuk? Karena stres. Kenapa bunuh diri? Karena stres. Jawabannya satu, gak ada pengajian di sana. Gak ada pengajian. Makanya di Indonesia pengajian yang luar biasa besar ini layak dan wajib mendapat apresiasi dari pemerintah. Karena kalau nggak ada pengajian, Indonesia banyak yang stres, saudara-saudara. Karena itu saya ucapkan mewakili bangsa dan negara kepada semua pengurus pengajian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas nama negara karena telah membantu rakyat untuk tidak stres di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Memuji diri sendiri. Saya kan juga pengurus pengajian. Ya, walaupun nggak butuh diucapin terima kasih, tapi saya sebagai rakyat berterima kasih pada teman-teman saya. Bu, jujur ya, Bu ya. Mau jujur sama saya. Ngadepin suami stres ya. 98% suara jamaah pengajian di sini mengatakan stres. Stres itu bukan berarti benci ya, tapi ya kesel dan capek gitu kan ya. Betul. Nanya para suami. Para suami yang ada di sini sebetulnya ngadepin istrinya biasa-biasa saja atau stres juga? Ya, suaminya juga stres. Pertanyaan saya, kenapa dua orang yang stres ketemu kok bisa bahagia? Karena di pengajian. Ada pengajian. Ada taman surga. Nah di taman surga ini kan sayang kalau adanya cuma setahun sekali. Sayang kalau adanya cuma sebulan sekali. Sayang kalau adanya cuma di masjid atau di musola. Makanya jadikan rumah kita itu taman surga. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah yang mengarang Maulid Situndurah, wafat tahun 1333 Hijriah di kota Siwon Hadramut sana Yaman. Siwon Hadramut Yaman, asal usul negerinya para wali, asal usul negerinya pembawa Islam ke Indonesia. Pembawa Islam dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hadramut sana. Kalau nggak ada Habib, nggak ada Islam di Indonesia. Kalau nggak ada murid-muridnya Habib, nggak ada Islam di Indonesia.
Indonesia. Kalau nggak ada Islam di Indonesia, maka tidak ada Indonesia. Karena yang memerdekakan Indonesia mayoritas adalah umat Islam yang berjuang, tak kenal lelah, tak kenal takut, berjihad di jalan Allah, mengusir penjajah. Itulah jasanya para ulama yang terdahulu. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, saya pengen kalian itu di rumah dalam satu hari duduk bersama keluarga, suami istri anak, duduk bersama keluarga, suami istri anak, gak usah lama-lama, tapi ngobrolkan agama, ngomong begini loh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah biasanya begini, istri Rasul biasanya begini, oh orang itu kalau makan caranya seperti ini. Gak usah lama-lama, 1 menit ada cukup, tapi tiap hari. Kalau itu dilakukan, anak-anak kita akan jadi anak yang soleh dan solihah, suaminya akan jadi suami yang soleh, kemudian istrinya jadi istri yang solihah. Tapi yang terjadi sekarang, duduk bersama bisa, ngobrol bersama gak bisa. Betul lah, betul. Yang bisa ngobrol sama orang lain, pegang handphonenya masing-masing, anak pegang handphonenya, ibu pegang handphonenya, bapak pegang handphonenya. Alhamdulillah duduk bersama, tapi bersama orang lain. Duduk bersama, tapi dunianya tidak pernah sama. Duduk bersama, tapi kesenangannya berbeda-beda. Gak bisa sama-sama senang. Nah ini bencana, musibah di rumah. Rumah bukan menjadi majelis ilmu, bukan menjadi majelis zikir, bukan menjadi tempat yang kita akan menjadikan rumah kita taman surga, tapi tempat untuk nonton yang gak manfaat, duduk yang gak manfaat. Sehingga rumahnya apa jadinya, Bu? Kalau rumah gak ada taman surga, yang ada yang panas. La taj'alu buyutakum kubura, oh kama qala sallallahu. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Ada ibu-ibu yang protes, Yai, Habib, Ustaz, Guru, rumah saya rame, nggak seperti kuburan, TV-nya menyala terus, ya rame. Cucu saya loncat-loncat, anak saya lari-lari, saya jadi udah pusingnya luar biasa. Rame, anak saya 10, Insya Allah. Rame, nggak seperti kuburan. Yang dimaksud seperti kuburan adalah sepi. Sepi apa? Bukan nggak ada manusianya, tapi sepi dari amal soleh, sepi dari qiraatul Quran, sepi dari zikir. Dulu saya masih kecil, saya ingat ibu saya kalau duduk tuh ngajarin saya, ayo duduk bareng mama, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Abbas, habis maghrib sampai isya duduk bareng-bareng, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Abbas, ngaji. Saya masih ingat baca Al-Quran ibu saya. Makanya saya senang guru ngaji saya bukan orang lain. Kenapa? Karena yang paling banyak pahala, mengambil pahala saya itu orang yang mengajari saya baca alif ba ta. Karena semua ilmu saya dari alif ba ta. Saya belajar bahasa Arab ya harus tahu alif ba ta. Saya mau tahu Islam bisa harus tahu Al-Quran. Semua yang ngajari alif ba ta ibu saya. Saya masih ingat itu yang namanya dulu turutan, kalau orang Solo bilang, orang Jawa bilang turutan. Itu ada tulisannya A, I, O, babi, bu, belum ada ikro dan semisalnya, belum ada kiroati dan semisalnya, ya, yang ada A, I, O, babi, bu. Tapi subhanallah, sampai umur saya sekarang 44 tahun selalu teringat A, I, O, sama pakai itu apa namanya, lidi ya, pakai lidi dipotong gitu, terus ibu saya nunjuk A, I, O, ayo baca A, I, O. Yang ada sekarang anak deket ibunya diusir, sana ibu lagi suntuk, sana ibu lagi banyak kerjaan, sana ibu lagi ruwet. Masya Allah, betul ibu. Gue banget, itu gue banget. Masya Allah. Hilang ini, jannah hilang, surga di rumah hilang, gak ada surga di rumah. Nah ini kalau surga udah gak ada di rumah, rumah jadinya seperti neraka. Kalau udah seperti neraka bagaimana?
Yang namanya neraka, siapa yang mau di neraka? Nggak ada. Maka masing-masing ingin keluar dari neraka. Dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi yang terjadi dengan kita, rumah kita belum bisa jadi surga. Kalau rumahnya nggak jadi surga, ya penghuninya masing-masing keluar. Makanya anaknya suka keluar, ibunya suka keluar, ya bapaknya suka keluar, pembantunya suka keluar, bahkan kucingnya suka keluar. Kucingnya keluyuran. Kenapa? Gak betah di rumah. Di rumah tidaknya nyaman. Nah, saya pengen majelis ini manfaat. Jauh-jauh saya dari Solo, saya ingin datang, saya bawa manfaat buat diri saya sendiri khususnya, dan buat siapapun yang mendengar kajian ini dari golongan manapun, entah jin, entah manusia, bahkan setan. Ya bahkan setan. Setan itu diantaranya kan jin yang kafir ya. Nanti kalau jinnya masuk Islam kan gak jadi setan lagi. Ada setan yang asli setan, ada jin yang jadi setan, ada manusia yang lebih dari. Setannya saja kaget, waduh saya nggak berani seperti dia. Hebat itu manusia, bisa mengalahkan setan dalam kejahatan, luar biasa. Bu, jelas apa? Yang dingin itu teman setan. Nah sekarang saya mau nanya, boleh ya, sama bapak-bapak dulu. Bapak-bapak kanan dan kiri dan belakang saya, boleh saya nanya? Kapan terakhir kali Anda buka Al-Quran bersama istri kemudian tadarus bersama-sama? Belum pernah. Kalau nonton bioskop bareng, pernah atau belum? Oh belum juga, alhamdulillah. Kalau nonton TV berjamaah, oh sudah. Nah, ngerumpi bareng, oh sering. Tapi kalau buka Al-Quran kemudian suaminya baca, istrinya nyimak, istrinya baca, terus suaminya nyala-nyalain, keliru tuh. Nah, udah pernah belum? Ada yang sudah, banyak yang belum. Iya, betul. Nah, mulai besok dicoba. Asik, romantis. Suaminya membaca Alif Lam Mim, istrinya suka baca, baca bu, alaman, bukan alaman, itu Alif Lam Mim. Tapi katanya Alif Lam sama Mim kan bacanya alaman, bukan begitu. Iya, wah, perang dalam memahami Al-Quran. Kalau menyenangkan, asik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istrinya baca, bagus. Kira saya baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah Pak. Itu kalau gitu jadinya nyembah iyyaka kamu. Harus tasdid itu iyanya, iyyaka. Enggak gitu Bu, aku dengar dari Ustaz, kupingmu yang keliru, Masya Allah. Boleh perang tapi dalam memahami Al-Quran. Seru, asik gitu. Nah ini gak pernah, makanya pernah di Bandung itu ada satu kesatuan TNI, ada pasangan suami istri mau cerai. Yang namanya anggota itu kalau mau cerai harus dapat persetujuan dari komandan. Gak dapat persetujuan komandan kan gak bisa mengajukan gugat cerai. Maka suami istri ini menghadap komandannya, terus komandannya dimintain yang namanya surat ya untuk mengizinkan gugat cerai. Kata komandannya, saya kasih kalian waktu 1 minggu untuk sholat berjamaah suami istri. Setelah sholat berjamaah 1 minggu datang ke sini, saya akan tanda tangani. Maka subhanallah 1 minggu kemudian datang. Komandannya nanya, ya sudah siap saya tanda tangani? Suami istri tadi jawab, komandan maaf, nggak jadi. Kok nggak jadi kenapa? Iya, ternyata setelah sholat berjamaah kehidupan kami berubah. Ya pasti berubah. Allahu Akbar waladdallin. Istrinya amin. Masa istri mengatakan suami beli nggak mau amin Allahu Akbar, suaminya rukuk. Nggak mungkin istri ngomong biarin dia rukuk, aku nggak mau rukuk sama dia.
rukuk, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Istrinya kira-kira aminin enggak? Amin, amin. Ya gak mungkin, amin, amin. Aku sebel sama dia, tidak ada amin bagimu. Ada, amin. Akhirnya apa? Selesai, salaman. Kan udah biasa itu. Selesai zikir, wirid, selesai baqiyah ya. Sehingga salaman wudhunya biar gak batal dulu. Nah setelah selesai semua sholatnya baru salaman. Atau kalau nggak mau batal, ditutupin tangannya pakai kain. Nih, salaman. Wah, cium dengan terpaksa. Itu baru zuhurnya, ya, subuhnya, lanjut zuhur, asar, maghrib, isya. Namanya anggota itu sama komandan nggak mungkin dia itu dusta, TNI itu ya soleh gitu ya. Jadi dijalani benar 5 waktu berjamaah. Dan setelah 5 waktu berjamaah seminggu, ya langsung saling mencintai. Kenapa? Lah ngadep Allah bareng kok, Al-Fatihah bareng, sujud bareng, rukuk bareng. Nah sekarang ini nggak ada yang bareng, duduk bareng tapi nggak bareng, makan bareng tapi nggak bareng. Masya Allah, berboncengan bersama tapi nggak pernah bersama, dengan dunianya sendiri. Sebetulnya kebersamaan ini fil jannah, kebersamaan dalam surga itu kalau dihadirkan tiap hari indahnya luar biasa. Paling sedikit sholat berjamaah suami istri sama anak, Masya Allah. Bu, kenikmatan terindah itu ketika seorang suami membangunkan istrinya bangun untuk sholat subuh, terus berdua bersama-sama bangunkan anaknya juga untuk sholat subuh berjamaah. Saya nggak mau ke masjid ya, di rumah ini nggak muluk-muluk ke masjid ya, nggak muluk-muluk ke masjid. Nanti tahapan yang paling gampang di rumah, bangun dong. Terus suaminya jadi imam, alhamdulillah suaminya al-ikhlas hafal, anaknya senang. Asik kalau bapak yang jadi imam nggak seperti yang di masjid. Kenapa? Bapak kalau sholat cepat, Allahu Akbar, senangnya luar biasa. Ya, si anak jadinya senang. Kemudian selesai salaman gitu. Apalagi kalau bapaknya agak pernah pinter gitu ya. Selesai sholat subuh langsung, nih uang sama sekolah buat kamu. Ya. Bonus sholat sama bapak nih, bonus. Senang tuh anak. Sehingga apa? Siapa yang udah pagi-pagi seperti itu, rezekinya akan gerojok, rezekinya akan turun dari langit itu. Masya Allah, banyaknya luar biasa. Kenapa? Sama-sama ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang yang terjadi nggak seperti itu, masing-masing jalan sendiri. Suami nggak peduli surganya istri, istri nggak peduli surganya suami, orang tua nggak peduli surganya anak. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, kurang lebih itu sekitar tahun 700 Hijriah, dia 700 tahun yang lalu itu hidupnya, wali besar. Kalau jalan naik kuda di jalanan, dan kudanya tidak pernah nginjak aspal, kudanya tidak pernah nginjak, nggak pernah. Kenapa? Habib yang satu ini niru ilmunya Nabi Sulaiman, megah mewah tapi nggak ada sombong, megah mewah nggak ada sombong, seperti Nabi Sulaiman, seperti raja-raja. Gelar itu karpet, jadi setiap kali jalan itu kudanya, murid-muridnya gelar karpet merah, gelar karpet. Kudanya udah jalan ke depan, yang belakang gulung karpet, lari ke depan, gelar karpet. Hebatnya seperti itu Habib Abu Bakar Al-Adani. Nah, beliau pernah ditanya, Habib, bagaimana kamu bisa jadi ulama yang luar biasa ini? Ulama yang Masya Allah solehnya, alimnya, dermawannya, dan seterusnya. Jawabannya sederhana, gara-gara ibu, bapak, dan pembantu saya. Nah, kok bisa begitu? Bagaimana? Iya, saya waktu kecil kalau mau ngajak main ibu saya, lihat ibu saya sholat, saya lari ke ayah saya, pengen ngajak main ayah saya juga lagi sholat duha.
Kemudian saya datangi pembantu saya, pengen ngajak main pembantu saya, ternyata pembantu saya juga lagi sholat. Akhirnya saya balik ibu saya, ikut sholat bareng ibu saya. Sehingga satu rumah itu senangnya sholat. Nah sekarang anak mau main sama ibunya, kata ibunya, ibu lagi ada tahu, ibu lagi telepon teman ibu penting ini, ibu lagi asik ini main game, jangan kamu ganggu. Ibunya main game. Ada nggak bu yang seperti itu? Ibu jujur yuk, ada nggak yang seperti itu? Ada kan ya? Ada. Salah sama bapakmu gitu kan ya? Bapaknya disamperin, bapak udah capek dari pagi cari uang buat kamu. Sana sama ibu. Anaknya bingung nggak kira-kira? Ke bapaknya ditolak, ke ibunya ditolak. Akhirnya kemana? Sana sama mbak pembantu. Pembantunya asyik lihat YouTube. Ambiar. Masya Allah. Lagu yang disetel bersama pembantu, bukan Al-Quran. Dan yang ditayangannya itu ya begitu, nggak islami. Akhirnya anaknya sina disambut sama pembantunya. Akhirnya anak pembantu, kebetulan pembantunya tuh asiknya yang begitu-begitu. Nah kalau pembantunya hafal Al-Quran ya keren, sini nak yuk ngaji itu. Kalau pembantunya hafal Al-Quran, tapi itu 1 juta mungkin belum tentu dapat 1. Betul ya, 1 juta belum tentu dapat 1. Akhirnya anak ini ikut sama pembantunya, nyaman sama pembantunya, senang sama pembantunya. Akhirnya gurunya adalah pembantunya. Maka ketika diperintah sama ibunya nolak, diperintah sama bapaknya nolak, disuruh pembantunya iya nurut. Kenapa? Anak ibatun, anaknya pembantu. Orang tua kehilangan anaknya di rumahnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau bersama-sama dengan anaknya, bersama-sama dengan pasangannya. Naudzubillah min dzalik. Bu, ibu, saya udah ceramah lama atau baru sebentar? Baru sebentar. Berapa menit? 10. Iya, ibu berarti ngelamun. Saya lihat jam di sini 33 menit 26 detik. Saya udah bicara 33 menit. 33 menit itu sebentar atau lama? Coba ibu berdiri di sini menggantikan saya. Alhamdulillah nggak terasa waktu saya, betul ya? Nggak terasa, saya baru turun dari mobil, langsung ke sini. Iya, numpang wudhu terus ke sini. Sengaja saya nggak mau makan dulu, kita makan enggak, saya nggak mau makan, saya mau ngajar, saya mau pengajian. Tanya sama beliau, sempat saya duduk pak? Enggak kan ya, saya nggak sempat duduk karena saya nggak mau duduk. Ditawari Habib duduk dulu, Habib makan, enggak, saya mau ngajar. Walaupun saya perjalanan dari siang dari Solo sampai sini jam segini, saya mau nanya, apakah tampak saya tak lemes-lemes kan, tak loyo-loyo kan gitu? Enggak atau? Ya, tampaknya biasa atau agak semangat? Semangat kan? Ya, kenapa seperti itu? Efek surga. Ini di tangan surga, seger. Ya, jadinya seger, jadinya asyik, jadinya menyenangkan. Lah yang begini ini kalau adanya cuman di aspal gini kan eman-eman, di cor-coran begini kan eman-eman, sayang. Mestinya kan bisa kita adopsi, bawa ke rumah masing-masing. Siap ibu-ibu menjadikan rumahnya jannah? Bu, siap jadikan rumahnya surga? Siap baca Al-Quran bersama suami? Para suami siap tadarus sama istri? Siapnya sama Rasul. Saya tuh dapat laporan begini, Bib, saya ini malu, Bib. Istri saya pintar baca Al-Quran, saya nggak bisa baca Al-Quran. Saya punya teman, alhamdulillah, waktu mau nikah itu takutnya cuma satu. Mau nikah takutnya cuma satu. Bang, saya takut nikah. Nah kenapa? Calon istri saya pintar baca Al-Quran. Terus saya tahunya cuma alif bata. Besok ngaji ya. Bagus gimana? Justru nanti kamu hari demi hari jatuh cinta dengan belajar bersama membaca Al-Quran. Masya Allah.
istrinya yang ngajari, suaminya belajar. Itu kan indahnya luar biasa. Ngapain gengsi? Yang ngomong tuh sama sayangnya, yang aku gak bisa ngaji, tolong ngajari ya yang ya. Daripada nyuruh orang lain, ya lebih baik kan diajarin sama istri sendiri. Daripada diajarin sama bapak-bapak, lebih baik diajarin sama suaminya sendiri. Asyik kalau seperti itu. Hanya harus kita biasakan, ya membangun surga di rumah sendiri. Ikhwani rahimakumullah, itu mukadimah dari saya. Sudah ceramah belum? Belum. Baru menjelaskan kita sekarang ada di surga. Ada di surga. Ada enggak judulnya? Orang masuk surga berdosa? Enggak ada. Semua yang di surga itu orang-orang yang diampuni atau orang-orang berdosa? Diampuni. Berarti kalau orang masuk majelis ilmu kira-kira punya dosa enggak? Enggak. Pasti diampuni. Makanya jangan prasangka buruk sama siapapun yang masuk majelis ilmu, meskipun maling masuk pengajian. Jangan kamu kemudian mungkin ada Pak Polisi, Pak TNI yang paham kok belajar wajah-wajah maling, wajah-wajah pencuri. Ya, paham ini wajah-wajah maling. Oh ini ada dalam daftar. Ini wajah ada dalam daftar. Jangan kemudian disuguhi, oh mesti mau maling nih, mau mencuri. Waspada boleh, tapi prasangka buruk tidak boleh. Karena berapa banyak orang yang hadir majelis, majelis, walaupun orangnya bejat seperti apapun, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara berubah itu kan proses selanjutnya. Berubah jadi orang yang baik itu butuh proses, butuh waktu. Saya punya satu kisah menarik tapi nggak masuk akal. Mau denger nggak? Tapi nggak masuk akal. Kisah dari sepupunya almarhum ayah saya, kisah sepupu ayah saya. Seorang dokter, ya, Bu Dokter. Namanya Bu Dokter Titin. Yang keponakannya kebetulan juga seorang apa namanya? Anggota polisi di Bogor, sana. Keponakannya. Subhanallah, Bu Dokter Titin ini dulu sekali, sangat dulu. Awal-awal saya masih baru keluar dari pesantren, baru dakwah keliling gitu ya. Jadi Bu Dokter ini pernah nanya, Novel, saya mau nanya ini apa waktu saya silaturahim hari raya, saya masih ingat persis, saya ini tugas di Simo Boyolali, di puskesmas Simo Boyolali. Suatu ketika saya mengalami peristiwa yang gak masuk akal. Gak masuk akalnya gimana? Siang-siang itu tiba-tiba masyarakat bawa satu pasien ke puskesmas, tapi sambil teriak-teriak, ojo ditulungi, gendang modal. Itu kalau orang Jawa bilang modal. Tangerang tahu nggak nih? Ini kebanyakan orang Jawa ya. Betul. Ya, coba saya absen. Seragen ada di sini, Seragen. Tegal. Nah, Tegal tadi saya tuh berhenti di depannya Indomaret, ada orang jual martabak Bangka. Ternyata orang Tegal, namanya Syafi'i. Ya, saya senang. Kenapa? Pertama kali saya nyampe, sebelum sampai ke rumah beliau itu ya, saya nyampe turun dari mobil kok ketemunya Imam Syafi'i. Luar biasa. Saya datang ke sini yang nyambut gak nanggung-nanggung, Imam Syafi'i, tapi jualan martabak. Ya jualan martabak, yang jual martabak saja Imam Syafi'i, kan luar biasa. Ternyata orang Tegal ngapa-ngapa. Pemalang, ada Pemalang di sini. Oh ini Pemalang semua. Masya Allah. Dan yang belum disebutkan, banyak orang dari Jawa Tengah kelihatannya ya, dari Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah bilang modal, itu artinya sudah mati ya. Kalau bahasa Indonesia mampus lu. Betul. Biar mampus sekalian. Berarti kasar atau gak kasar? Sangat kasar. Biar mampus sekalian. Lah Bu Dokter ini bingung. Lalu pasien dibawa ke puskesmas, tapi kok semua masyarakat teriak-teriak jangan ditolong biar mampus, jangan ditolong biar mampus. Dilihat, ternyata pasiennya itu kena sengatan listrik 20.000 volt. Jadi ada kabel listrik yang putus. Nah itu dia kena itu. Sehingga sekujur tubuhnya itu ya
luka apa? Bakar. Dalam kondisi seperti itu teriak-teriak mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Gak usah saya disuruh contohkan dia, gak usah. Kata-kata kok kotor sama kejam-kejam itu yang keluar kalimat kotor. Saya mau nanya, kira-kira model begini kalau mati surga atau neraka? Neraka ya? Kalau mati kan neraka. Sudah mau mati kok masih teriak-teriaknya ya begitu. Maka Bu Titin ini, Bu Dokter Titin serba salah, nolong masyarakat marah, nggak nolong Allah yang marah, nggak nolong Allah yang marah. Kenapa? Sumpah jabatan dokter itu harus menolong pasien modelnya seperti apapun, nggak boleh lihat golongannya, nggak boleh lihat kira-kira ini musuh atau bukan musuh, kan nggak ada. Seorang anggota TNI pun kalau perang ketemu musuh, kemudian musuhnya terluka, ya nanti ya dirawat. Perkara saya itu diproses ya, diproses. Dokternya harus merawat, gak boleh beda-bedakan pasien, kan seperti itu. Akhirnya dideketin, mau dirawat pasien ini. Tapi Bu Dokter Titin takut lihat pasiennya. Kenapa? Sekujur tubuhnya bertato. Kemudian matanya belalak-belalak, terus teriak-teriak. Coba Anda sebagai perempuan, kira-kira takut atau nggak takut? Takut kan? Subhanallah, ini Bu Dokter ini dapat seperti bisikan dalam hatinya. Coba pasiennya ditanya, agamanya apa? Tapi yang namanya dokter kan yang ngomongnya etis ya, bagus cara ngomongnya. Karena agama itu kan gak sopan ya dalam pendidikan bermasyarakat. Maka ditanya, Bapak sholat atau tidak? Ya maksudnya muslim atau bukan gitu kan? Sholat atau tidak? Maka dijawab, jelek-jelek begini aku sholat, jelek-jelek begini aku sholat. Entah perkara sholatnya rutin atau gak rutin gitu. Aku sholat. Ya udah, kalau Bapak sholat tolong nyebut yang baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anehnya pasien yang mengerikan ini tiba-tiba berubah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lah karena sepupu ayah saya paham, ini kan calon mayit ini. Menurut ilmu kedokteran nggak mungkin bisa ditolong. Dan obat-obatan perlengkapan di puskesmas saat itu nggak bisa bantu. Nah dia punya asisten bidannya nggak pernah dilepaskan. Ini Bu Dokter bilang sama bidannya, tolong kamu antarkan pasien yang satu ini ke rumah sakit di Boyolali, bawa pakai mobil ambulannya puskesmas ini. Diantarkan. Nah setelah sekian lama bidannya ini pulang kembali dari rumah sakit, tapi matanya bengkak. Matanya bengkak. Bengkak kenapa? Nangis. Bu Dokternya heran. Loh, kamu kok bengkak nangis kenapa? Loh, gimana Bu? Pasiennya tadi di tengah jalan tuh ngomong sama saya, tolong sampaikan maaf saya ke Bu Dokter dan seluruh warga ya, tolong maafkan semua. Nah, sampaikan maaf saya ke Bu Dokter dan ke seluruh warga. Terus dia mengucap subhanallah, subhanallah, terus meninggal dunia Bu. Nah kok meninggalnya bisa mengucap subhanallah ya Bu ya? Subhanallah. Saya mau nanya sekarang, kalau pria tadi itu orang yang tinggal di kampung Anda, terus Anda mendengar cerita yang seperti ini, kira-kira hatimu luluh atau enggak luluh? Luluh, betul ya? Terus jadi pengen ikut nyolatkan atau enggak nyolatkan? Nyolatkan, maafkan atau enggak maafkan? Maafkan, betul ya? Maafkan. Pertanyaan saya sama dengan yang ditanyakan dokter tadi, kok bisa? Lawang mau mati saja masih teriak-teriak ngomong kotor ya? Kok detik-detik terakhir bisa berubah? Karena Nabi pernah bersabda SAW, ada orang-orang itu yang antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi tiba-tiba datang surganya, maka dia masuk ke dalam surga. Ada orang-orang antara dia dengan surga tinggal sejengkal, naudzubillah min dzalik, kemudian datang nerakanya, maka dia akhirnya mengamalkan amalan-amalan ahli neraka dan dia masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya kita nggak boleh merasa kabur. Siapa tahu orang ini punya amalan yang kita nggak ngerti.
punya kebaikan yang kita nggak ngerti. Nah buat saya, gimana caranya kita punya amalan yang orang lain nggak tahu? Ini pelajarannya di situ. Bu, nanya boleh. Pertanyaan sederhana, tapi penuh makna. Kapan terakhir kali engkau cium kening suamimu dengan penuh cinta? Kening loh ya, saya nggak ngomong bagian lain. Batuk. Kening, jidat, dahi suami. Kapan terakhir kali kamu cium dengan penuh cinta? Nggak pernah Pak? Hah? Belum. Masya Allah. Ngelus duduk. Itu suamimu loh Bu. Sayang nggak sama suaminya? Bu, sayang nggak sama suaminya? Sayang nggak? Yang jelas kok Bu, sayang atau tidak? Nah coba nanti praktekkan ya. Suamimu terbaring sudah tidur, kalau melek mungkin kamu malu gengsi. Sudah tidur, terus kamu lihat begini. Ini pria yang satu ini sebetulnya yang nyebelin, jengkelin, tapi ya lihat wajahnya ya kesian. Kalau pagi ya keluar ya cari duit, kadang ya agak males, wajahnya kok lesunya sano gitu ya. Dilihat itu terus samperin kecup kuningnya, I love you. Tak jamin ya, saya jamin langit ya sekitar ini perumahan geger. Malaikat akan berdatangan. Ada berita heboh. Kenapa? Ibu-ibu sadar. Heboh kami. Poros. Rahmat turun. Kumpul semua. Kaget malaikat. Setannya langsung lari. Pergi sana. Kenapa? Karena kalau ada kasih sayang antara suami istri, itu rahmat Allah turunnya luar biasa. Tapi kalau ada sedikit cekcok dan benci, setannya turunnya luar biasa. Nanti bapak ibu tanya sama ustaz. Ya, mudah-mudahan ustaz juga mungkin nggak paham. Setan yang paling tinggi pangkatnya itu setan yang bagaimana? Lu setan punya pangkat. Kamu kira nggak punya pangkat? Bu, tahu setan yang paling tinggi pangkatnya? Bapak-bapak, tahu nggak Pak? Baca di hadis. Itu setan punya kerajaan, iblis punya kerajaan di bawah laut. Iblis punya kerajaan di bawah laut. Woro tuh aneh loh. Iblis dari api tapi kerajaannya di laut dia. Iblis punya kerajaan di bawah laut. Kemudian setiap hari iblis mengabsen anggotanya. Oh tertib loh iblis itu. Tertib. Dia absen. Gak seperti orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang gak tertib. Oh jam 11 malam anaknya di mana nggak tahu. Jam 11 malam ditanya anakmu di mana? Nggak tahu. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak yang seperti itu? Ditanya anaknya di mana nggak paham. Bahkan yang lebih ngeri ditanya suamimu di mana? Nggak tahu. Yang super ngeri ditanya istrimu di mana? Nggak paham. Istrinya di mana nggak paham. Berarti istrinya keluar tanpa izin. Dan suaminya nggak pernah cari istrinya. Karena naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ternyata setan iblis tertib. Iblis tertib. Satu datang ditanya laporan. Dari mana kamu? Dari wilayah A. Ngapain? Ya saya sukses menyesatkan satu manusia sehingga hari ini dia resmi jadi pemabuk kelas berat. Kata iblis, lanjutkan. Biasa. Kamu apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Datang satu setan dia. Saya hari ini telah berhasil mengajak orang untuk
berbuat kejahatan. Apa kejahatannya? Mencuri, lanjutkan. Begitu sebut kejahatan A, lanjutkan. Kejahatan B, lanjutkan. Datang satu setan, tampaknya setan awam, seperti setan baru, seperti nggak berpengalaman. Sepertinya ditanya sama iblis, dari mana kamu? Dari rumah, dua orang manusia, suami istri. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya telah berhasil menghasut keduanya sehingga saling membenci dan rumah tangganya berantakan dan hancur hari ini. Kata setan, kata iblis, kamu layak berada di samping saya. Sini, kamu naik pangkat, duduk samping saya. Jadi setan terberat itu setan yang berhasil membuat suami istri bertengkar. Makanya manusia kalau membuat suami istri orang lain bertengkar berarti melebihi. Bu, pernah jadi setan? Jangan sampai ya Bu. Na'udzubillah min dzalik. Ini makanya kalau kita balik, berarti kalau ada orang yang bisa buat suami istri itu rukun, adem ayem, setannya pergi, malaikat datang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarin kehidupan berumah tangga itu yang menyenangkan, asyik saja adanya, nggak ada yang nggak asyik. Ini kalau saya ceritakan sampai subuh, dan saya nggak pengen mengajari sampai subuh. Kenapa? Capek. Iya capek. Karena saya besok pagi insya Allah ke Sukabumi. Ya, insya Allah ke Sukabumi. Insya Allah. Alhamdulillah. Loh, kok sudah 52 menit? 52 menit itu sama 1 jam dekat atau jauh? Oh jauh. Masya Allah. Kelihatan orang-orang kerasukan malaikat begini. Kerasukan malaikat. Jadi antara 52 menit dan 1 jam itu jauh. Berarti kan waktunya berkah, betul kan ya? 7 menit, 8 menit itu terasa berjam-jam, luar biasa. Masya Allah. Efek pengen cium kening suami, Masya Allah. Jadi nanti ibu yang praktekkan, serius. Nanti ibu akan lihat perubahan dalam hidup. Aneh. Pertamanya mesti canggung, gak enak gitu. Karena ini bab sayang, lain ya. Saya nggak ngomong bab-bab yang lain ya. Bab kasih sayang. Sekarang saya mau nanya sama suami, boleh ya Bu ya? Biar adil. Para suami yang berbahagia, kapan kamu terakhir kecup kening istrimu dengan cinta? Saya nanya sama ibu-ibu, betulkah semalam dicium keningnya sama suami dengan penuh cinta? Hoax. Kata ibu-ibu hoax. Gak ada. Jangan-jangan istri orang lain ya Bu ya. Atau mungkin istri yang lain ya. Ngeri itu Bapak. Ini simple, sederhana, amal yang ringan, tapi kenapa jarang orang melakukan? Betul kan? Ringan, tapi kenapa jarang orang melakukan? Pertanyaan berikutnya, sederhana saja. Bu, kapan terakhir kali cium kening anaknya? Saya ngomong cium kening ya, bukan yang lain. Cium kening anaknya dengan penuh cinta. Kapan? Jawabannya waktu masih kecil. Sekarang udah besar. Besar kan dicium. Orang tua macam apa itu? Gak jelas orang tua seperti itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya putri, salah satunya bernama Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Apa yang dilakukan Nabi terhadap putrinya dan apa yang dilakukan putri Nabi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap kali bertemu dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka Rasul Muhammad SAW mengecup kening Fatimah. Dan Fatimah mengecup kening ayahnya. Fatimah mengecup kening ayahnya. Masya Allah. Padahal Fatimah udah punya suami Ali bin Abi Thalib. Fatimah udah punya anak Hasan dan Husain. Masih mengecup kening Nabi dan dikecup keningnya oleh Nabi Muhammad SAW.
Sekarang kalau anak sudah dewasa sedikit, orang tua seperti alergi untuk belai, untuk ngejuk. Yang dibelai siapa nggak jelas, dan yang belai anaknya siapa nggak jelas. Makanya anaknya nggak pernah dibelai sama orang tuanya, cari belian orang lain. Naudzubillah min dzalik. Loh, anak saya itu kelas 1 SMP, itu umurnya kelas 1 SMP. Itu kalau mau saya cium kening, ya malu-malu laki, ya malu-malu. Dia urusan dari sini, bawa sini, selesai. Oh iya. Ya kalau ibunya jangan dibahas di sini. Kalau anaknya nggak apa. Nah kalau yang masih SD itu, ya kelas 4 SD, kalau lagi saya ketemu gitu kan, saya ketemu anak, hitungannya kan sebentar ya, sebentar. Itu saya gendong, badannya gede, tak gendong, kemudian saya peluk, katanya jangan gigit aku, ya langsung saya gigit, betul kan, digigit gitu kan. Seneng bapak punya anak. Nah ini sekarang orang tua punya anak kok nggak seperti punya anak gitu ya. Punya anak kok jadinya beban, punya anak nggak jadi hiburan, punya anak nggak jadi teman, punya anak jadinya musuh. Tiap hari perang sama anaknya. Betul ibu-ibu? Aku tiap hari perang sama anaknya. Lihat terus hidup nih mau ngapain? Ya kalau dia Allah itu mempercepat dari saya. Boleh sekarang saya ceramah? Ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Mukadimahnya udah cukup panjang. Ceramahnya itu judulnya gini, nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Gampang kok? Nggak ada yang susah. Gampang kok gampang? Gampang. Nggak ada yang susah. Nanya sama bapak-bapak, Pak mau nanya Pak, jujur. Cari duit mudah atau susah? Cari duit mudah atau susah? Kok ibu-ibu yang jawab? Bu, cari duit mudah atau susah? Kok bertentangan dengan judul ceramah saya? Judul ceramah saya nggak ada yang susah. Cari duit mudah atau susah? Berarti harus saya rubah. Nggak ada yang susah. Boleh? Insya Allah nggak lama ibu-ibu berubah semua, bapak-bapak berubah, saya berubah, kita semua berubah. Nggak ada yang susah. Coba ingat lagu waktu kecil. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Betul? Rebana. Ayo. Rebana. Sudah nggak usah mikir, tabur saja. Nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Siap rebana? Ya, tuh, nggak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 gak usah mikir, gak ada yang susah, betul kan ya? Dari kecil tuh kita diajarin lagunya hidup itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Coba sekarang lagunya ibu-ibu apa? Di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah. Ya, betul. Habib kok tahu gitu? Ya banyak yang curhat. Habib, kenapa hidupku seperti ini? Guru, kenapa hidupku seperti ini? Kiai, bisakah suamiku diganti? Saya pernah datengin ibu-ibu itu nanya, nanti kalau di surga itu suami saya sama atau beda? Saya jawab, ya insya Allah kalau suaminya masuk surga ya sama. Ibu itu tadi jawab, aduh Habib, di dunia aja udah bosan, masa di surga ketemu dia lagi? Kacau ini.
Parah itu ibu-ibunya, parah dan banyak. Bu, jadi nggak ada lagu di sini susah. Coba lihat itu anak kecil, di mana-mana seneng lari-lari pencolotan. Yang susah siapa? Orang tuanya. Kan bodoh. Mau anaknya seneng, kalau orang tuanya susah, bodoh atau nggak bodoh? Bodoh. Lihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lihat cucunya lari-lari, tuh lari-lari. Nabi lagi ada urusan dengan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, mau keluar acara urusan menjenguk orang sakit atau main ke rumahnya orang silaturahim, tapi kalau lihat ada cucunya lari-lari di jalanan, apakah kemudian Nabi susah? Cucu saya dikasih, Masya Allah, luar biasa cucu saya. Apa gitu? Enggak. Ngomong sama sahabatnya, kalian jalan duluan, kalian jalan duluan. Akhirnya apa? Nabi ikut seneng-seneng, ikut lari-lari sama cucunya. Cucunya lari kemana? Nabi ikut lari ke sana. Cucunya lari kemana? Nabi ikut lari ke sana. Bahkan tubruk-tubrukan sama cucunya. Gak kena, lari lagi cucunya. Sampai udah puas. Nah, sekarang baru kena. Saya mau nanya, apakah Anda seperti itu? Anak buat pusing orang tua, semua berantakan, loncat sana, loncat sini. Tips dari saya, mulai besok kalau lihat anak mulai lari, ikutlah lari-lari bersama. Setuju bapak-bapak? Tuh, gak usah laporan sama suami. Anakmu nih loh, tingkahnya Masya Allah. Kamu tidak merasakan apa yang kurasakan. Kamu gak pernah di rumah, aku di rumah ngurus anakmu, pecah kepalanya rasanya. Betul ibu? Kok betul ya? Untuk saya tuh berharap saya salah, tapi kok betul ya Bu ya? Betul ya Bu? Iya betul. Mestinya ibu bisa bahagia sama anak, tapi yang jadi masalah apa? Ibu gak pernah sadar itu anak, dan aku orang tua. Aku sudah tua, dia masih anak. Maka aku harus jadi anak-anak agar aku bisa bahagia bersama anak. Maka kalau guru TK itu nggak bisa jadi anak-anak, maka dikeluarkan dari sekolah. Betul atau betul? Nggak ada guru TK misalnya begini, ya, anak-anak ayo makan. Anak-anak, iya ibu guru, mari kita makan bersama. Suaranya aja berubah, betul? Suaranya jadi anak. Kenapa? Ya kalau pengen bahagia ya harus bisa jadi anak-anak. Dan itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tampil jadi anak-anak di depan cucunya. Rasul bahkan jadi kendaraan yang ditunggangi oleh cucunya. Rasul berperan sebagai anak di depan cucu-cucunya. Sehingga apa? Rasulnya senang, anaknya senang. Sehingga sama Rasul didekap dan berkata, ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Tolong cintai orang yang mencintai keduanya, ya Allah. Bahagia. Gak ada susah. Anak-anak gak pernah susah. Pertanyaan berikutnya untuk semuanya, pernah gak kita itu jadi anak-anak? Enak gak? Enak. Sekarang saya mau nanya, pilih jadi anak-anak atau orang tua? Anak-anak. Betul? Bisa gak jadi anak-anak? Bisa. Lalu kita itu udah pernah pinter jadi anak-anak, kok sekarang bodoh jadi orang tua. Waktu jadi anak-anak itu kita pinternya luar biasa. Setelah jadi orang tua bisa bicara, bisa kerja, kok bodohnya luar biasa. Bu, Bapak, hadirin, saya mau nanya, ada nggak anak yang mikir besok uang sakunya berapa? Nggak ada. Jadi mantap saja besok dikasih uang saku sama orang tuanya, betul? Yang sering lupa justru orang tuanya. Anak udah sampai di sekolah nggak inget masalah uang saku, orang tuanya lupa gak ngasih uang saku, anaknya tenang-tenang saja. Orang tuanya yang kata, ya Allah lupa belum saya kasih uang saku. Orang tuanya berangkat ke sekolah nyusulkan uang saku buat anaknya. Pernah nggak yang seperti itu? Mungkin pernah ngalami, mungkin tidak. Iya. Yang mau saya garis bawahi, tapi anak itu kan tenang ya. Kok tenang? Kenapa anak tenang? Karena anak yakin punya orang tua yang ngasih uang saku. Betul? Sekarang saya mau nanya, nah waktu kecil kita bisa yakin sama orang tua kita, kenapa setelah dewasa kok nggak bisa yakin sama Allah ya? Waktu kecil bisa yakin sama orang tua kita, kenapa setelah dewasa nggak bisa yakin sama Allah? Kenapa?
Kita kalah sama cicak. Masih ingat Bu ceramah saya tentang cicak? Ibu lupa? Belum pernah dengar? Belum? Tolong tebakan. Semua nyanyi ya. Jangan mikir. Ya ini Habib Novel beda. Ini lagunya lagu dua-dua tadi lagu tasawuf tingkat tinggi. Diajarkan ke anak-anak, tapi banyak nggak paham. Orang itu hidup harus senang, nggak boleh susah. Susah itu dalam kamus agama nggak ada. Nggak ada. Karena kesusahan itu nggak pernah ada. Orang-orang yang susah kalau punya iman selalu bahagia. Loh, orang kalau punya iman itu kesandung, jatuh, mengucapnya alhamdulillah kok. Kenapa alhamdulillah? Dosa saya habis, alhamdulillah. Tetap bahagia, nggak pernah susah. Semua nyanyi ya. Cicak, cicak di dinding, ayo. Dia merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap cicak. Lagu tasawuf episode 2. Coba lihat ini, banyak orang nggak paham. Padahal ini lagu sufi. Lagu sufi itu nggak harus lagunya yang begitu-begitu kan ya. Indonesia ini punya banyak lagu tasawuf, cuman kita nggak paham. Lagu anak-anak itu lagu tasawuf tingkat tinggi, cuman nggak ngerti. Nah saya akan jelaskan biar ngerti. Boleh Bu. Cicak itu hidupnya di dinding apa di air? Di dinding atau di udara? Di dinding, betul. Maka lagu tadi berbunyi cicak, cicak di dinding, betul? Oke, makanannya cicak apa? Nyamuk, lalat, serangga, dan sejenisnya, betul? Lalat, serangga, nyamuk hidupnya di mana? Udara, betul? Oke, pernah nggak ada demonstrasi cicak? Cicak demo protes sama Allah. Ya Allah, sungguh engkau tidak adil, kata cicak. Karena engkau telah menciptakan aku tidak punya sayap, dan engkau tidak membuat aku bisa terbang. Engkau taruh aku di dinding-dinding, sementara rezekiku ada di udara sana. Gak mungkin aku bisa mengejarnya. Gak mungkin aku bisa terbang untuk menyerang dan mengambilnya, ya Allah. Bagaimana nasibku besok, aku akan makan apa, ya Allah? Ada tidak cicak yang seperti itu? Gak ada. Cicak itu ditugaskan sama Allah apa? Merayap. Tugasnya apa? Merayap. Maka cicak nyantai. Cicak, cicak di dinding, diam merayap, betul? Diam-diam merayap bagaimana? Gak heboh, gak lebay, nyantai, bahkan merayap juga santai. Jangan bilang santai, merayapnya santai. Datang seekor nyamuk, lihat, yang datang apa? Ya, cicak nyari nyamuk atau nyamuk cari cicak? Ding 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 ding. Ayo coba, yang datang nyamuknya atau cicaknya? Nyamuknya datang, betul? Ya, datang ke mana? Mendekati cicak. Cicaknya ngapain? Merayap, betul? Nah, setelah lihat nyamuknya itu ada, cicaknya ngapain? Hap, entah dengan lidah yang atau dengan loncat, betul? Merayap, loncat, merayap, loncat, merayap, loncat, merayap, loncat. Jatuh cicaknya. Mati atau hidup? Hidup. Kenapa? Allah sudah ciptakan cicak yang luar biasa, subhanallah. Tubuh tanpa tulang. Jatuh meskipun 100 meter nggak mati. Nggak mati cicak.
merayap, nantinya mau serangga aku yang datangkan. Gak usah mikir, nikmati hidupmu, merayaplah. Makanya tidak senang. Lah kamu manusia, ngoceh bisa, cerewet bisa, loncat bisa, terbang bisa, naik pesawat bisa, terbang, lari bisa. Dan Allah ngasih tahu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Aku yang tanggung jawab kasih kamu rezeki, wahai manusia. Tugasmu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kamu kuciptakan bukan untuk cari duit, kamu kuciptakan untuk sholat, kamu kuciptakan untuk baca Al-Quran, kamu kuciptakan untuk zikrullah, banyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, qiraatul Quran. Kamu kuciptakan untuk berbakti sama orang tua, kamu kuciptakan untuk berbakti pada suami, kamu kuciptakan untuk berbuat baik kepada pasangan hidupmu, istrimu, kamu kuciptakan untuk menyayangi anak-anakmu, kamu kuciptakan untuk berbuat baik pada tetanggamu, kamu kuciptakan untuk silaturahim pada kerabatmu, kamu kuciptakan untuk taat bukan untuk maksiat. Rezekimu aku yang urus. Selesai. Nah, kita enggak. Allahu Akbar. Lunas kan? Iya. Ditagih ini bentar lagi. Gimana bayarnya? Hadir enggak orangnya? Gara-gara duit takut kehilangan jabatan, gara-gara duit takut kehilangan pekerjaan, gara-gara duit takut kehilangan dunia. Kadang-kadang jabatannya membuat maksiat, kadang-kadang dunianya membuat maksiat, kadang-kadang pekerjaannya membuat maksiat. Lebih baik maksiat daripada kehilangan duit. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Bu, tuh 1 jam 13 menit. Saya nggak lihat, kelihatan sendiri. Kalau saya lihat wajah saya itu kelihatan. Terus gimana? Terus? Ya, namanya juga baru mulai ceramah. Tadi kan yang 1 jam mongkot Dima. Ini sekarang mulai ceramah. Jadi cicak sama kamu pinter mana? Masya Allah, Pak. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah. Ya, itu ada orang-orang tapi jangan enggak ya. Ini buat orang-orang yang gak iman sama Allah, yang gak iman sama Allah. Balhum Allah. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ya kalau kita kan enggak untuk iman kok ya, iman. Tapi ngaku. Ternyata kita sama cicak, pinter cicak ya. Cicak pada menikmati hidup. Nah kita kalau hidup mau disiksa sama duit ya, bodoh ini kok goblok men ya. Maaf saya ngomong sampai bahasa kasar. Hidup kok disiksa sama duit, Masya Allah. Makanya nanti kalau saya jadi presiden RI tahun 4000 Masehi, belum perubahan kan pelan-pelan ya Pak ya, nggak boleh tergesa-gesa. 4000 Masehi, jam kantor tuh nggak ada, jam 8 sampai jam 4 sore nggak ada. Indonesia nggak butuh duit banyak, tapi butuh hidup bahagia. Nanti zaman saya seperti itu. Konsep kehidupan di Indonesia akan membuat iri negara-negara tetangga. Mereka semua nanti akan ingin jadi rakyat Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu konsepnya jelas. Kamu kalau punya lahan di belakang rumahmu jadikan sawah. Kalau kamu tinggalnya itu di hutan belantara jadikan perkebunan. Kalau kamu tinggalnya di tepi pantai jadilah kau nelayan. Kalau kamu tinggalnya di tengah kota, tinggal kamu ambil dari nelayan, dari perkebunan, dari sawah, kamu jadilah pedagang. Terus hidupmu dahulu
kita punya nenek moyang yang luar biasa. Yang namanya pasar itu pasar Kamis, pasar Senin, pasar Rebo, pasar Jumat. Betul betul. Pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Pon dan sebagainya. Artinya apa? Ada pasar yang bukanya seminggu sekali, ada pasar yang bukanya 35 hari sekali. Dulu luhur kita gak ruwet sama namanya duit. Ke pasar seminggu sekali, ke pasar 35 hari sekali. Konsep hidupnya jelas. Duit gak penting, tapi kumpul itu penting. Sehingga punya sebuah yang mangan, orang mangan, saya penting kumpul. Gak makan gak jadi masalah. Orang paten gak duit, miskin melarat tidak jadi masalah. Yang penting bisa hidup bersama keluarga. Makanya yang dulu tinggal di desa itu biasanya kanan kirinya tetangganya masih saudara. Biasanya satu desa itu masih punya hubungan kekerabatan. Sehingga kalau di sawah, kayak pabriknya sawahnya itu kumpul tiap hari. Di sawah itu kumpul dengan tetangganya, kumpul dengan saudaranya. Dan di sawah itu jam kerjanya tidak banyak, dan waktunya ada sendiri, dan yang kerja tugasnya juga sendiri, sehingga energinya nggak terbuang untuk cari dunia. Jam 3 sore udah leyeh-leyeh, udah senang-senang sampai malam. Makanya orang desa tidurnya awal-awal. Kenapa yang tidurnya awal-awal? Waktunya sangat panjang, menikmati hidup. Dan itu akan jadi konsep Indonesia nanti di masa pemerintahan saya tahun 4000 Masehi. Amin. Suka anda dengan konsep begitu? Nyantai, asik, tapi punya duit. Nggak boleh nanti pabrik-pabrik mempekerjakan karyawan jam 8 sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam toh? Enggak, terlalu murah. 8 jam UMR sekian, enggak boleh. Nanti kerjanya cuma 3 jam aja, 3 jam. Jadi satu perusahaan itu punya karyawan banyak tapi shift-shiftan, sehingga tidak ada rakyat yang menganggur. Calon presiden terpilih masih mengurangi pengangguran dengan cepat, cukup dengan merubah jam kerja. Masuk atau nggak masuk nih? Masuk atau nggak masuk? Bapak calon presiden tahun 4000 Masehi, kenapa kerja cuma 3 jam? Iya, buat apa rakyat saya kerja nggak pernah kumpul sama keluarga? Nanti apa maknanya hidup? Dia tidak tahu artinya hidup, dan dia tidak bisa menikmati hidup. Hidup itu harus dinikmati, bukan dihabiskan untuk jadi duit dan duit dan duit dan duit, atau mati nggak punya duit. Ini kok kalian semua terpukul kenapa? Mohon maaf. Jadi konsep hidup kita ini semerawut sekarang, semerawut, salah kaprah. Akibat kita dicekoi, ya kata orang Jawa dicekoi dipaksa, jadi dipaksa terima satu pemahaman tentang kehidupan, bahwasanya hidup harus cari duit, enggak, tapi harus punya duit. Maksudnya nyantai gitu loh ya, nyantai. Kerja iya kerja, oh cicak aja merayap masa kita nggak kerja, ya kan ya? Kerja. Tapi dia melihat peluang. Begitu ada peluang, hap, langsung ditangkap, nyantai, menyenangkan, kenyang, asik. Ya, dan itu bisa, tidak ada yang susah. Syaratnya apa? Satu, cicak yakin sama Allah. Masa kita nggak yakin sama Allah? Cicak yakin dijamin rezekinya sama Allah. Masa kita nggak yakin dijamin rezekinya sama Allah? Nah kalau yakin hasilnya apa? Seperti waktu kita kecil. Waktu kita kecil itu kita nggak pernah ragu akan orang tua kita. Pasti dikasih uang saku sama orang tua kita. Karena yakin maka tiap pagi tenang. Gak ada berangkat sekolah untuk dikasih uang saku tidak ya, dikasih uang saku tidak ya. Gak ada pikiran seperti itu. Tenang hatinya karena yakin sama orang tuanya. Kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tenang hati kita. Tenang kenapa? Pasti diberesin sama Allah, pasti diurus sama Allah. Nah kalau udah seperti itu, kira-kira ada enggak yang namanya susah? Nggak ada. Semua jadinya mudah. Judulnya nanti nyamuknya datang, berarti rezekinya didatangkan. Nah kalau rezeki datangkan tinggal ngapain? Ngambil. Lalu
ditangkap. Walirahmatullah, alhamdulillah tidak terasa 1 jam 20 menit sudah saya bicara. Terus pengajian ini mau dibuat sampai jam berapa? Mau apa? Terus aku kudu piye? Katanya supir truk, saya tuh kalau nyopir tuh lihat truk di depan saya tuh lucu-lucu. Terus aku kudu piye? Yang terbaru saya dapat 2 hari yang lalu. Ini hari Sabtu, Jumat, Kamis, hari Rabu. Rabu malam, Kamis, maaf. Rabu malam kan Kamis. Masya Allah. Tenang no pikirmu, kabeh wis dijamin. Luar biasa di super truk ini. Tenang no pikirmu, kabeh wis dijamin. Tahu nih ya Bu? Yang tahu, yang tidak tahu cuman roaming ya Bu ya. Tenang no pikirmu, tenangkan pikirmu, kabeh wis dijamin. Semua sudah dijamin. Nah kalau semua sudah dijamin, kenapa kita nggak tenang? Siapa yang pegawai negeri di sini angkat tangan? Ayo jangan malu. Oh Pak. TNI pegawai negeri. Ayo. Pegawai negeri. Pegawai negeri itu gajinya menurut ilmu kenegaraan pasti atau nggak pasti? Pasti. Betul. Kerja dulu baru digaji atau gaji dulu baru kerja? Kerja dulu baru gaji, betul. Pernah enggak tanggal 10 kemudian pegawai negeri mengatakan, gimana sih udah kerja 10 hari kok gaji belum turun-turun? Ada enggak? Gaji saya nanti datang tanggal 1, betul kan ya? Ya tenang saja, masuk kantor kerja yakin tanggal 1 gaji masuk, benar kan? Sehingga tiap hari kerja sama santai, kerja di jalan tiap hari, karena tanggal 1 yakin pasti gaji masuk, betul. Nah kenapa kita sama Allah gak bisa yakin? Sama pemerintah bisa yakin, kalau sama Allah gak bisa yakin. Sebagai pegawai negeri sama negerinya yakin, tapi sebagai pegawainya Allah kalau sama Allahnya gak yakin tuh saya kira. Kita tinggal sholat, puasa, zikir, ngaji, baik, Allah urus. Allah yang urus, Allah yang ngatur, gak mungkin tidak terurus. Kalau udah gak terurus berarti mati. Rezekinya habis. Rezekinya habis adalah Nah terakhir saya mau ngasih pesan satu. Ini pesannya wali, bukan pesan saya. Ada seorang habib namanya Ali bin Ja'far Al-Idrus rahimahullah, Batu Pahat, Malaysia. Beberapa belas tahun yang lalu saya ketemu sebelum beliau meninggal dunia. Titip amanat wasiat sama saya, suruh nyampaikan ke seluruh orang. Sebisa saya ke seluruh orang. Sampaikan ke orang-orang itu. Ini kan banyak bencana di sana, banyak bencana di sini. Bencana kan macam-macam bentuknya ya. Bencana itu kan nggak harus gempa bumi dan semoga tidak terjadi gempa bumi, amin. Nah, gempa itu kan bencana itu macam-macam. Nah, orang mengira penyebabnya itu banyaknya orang zina, banyaknya orang mabuk, banyaknya orang judi. Betul, namanya maksiat itu salah satu penyebab bencana. Tapi ada satu maksiat yang pelakunya hampir ada di setiap rumah. Ini kalimat ini saya ingat betul beliau sampaikan. Ada satu maksiat yang pelakunya hampir ada di setiap rumah, dan maksiat yang satu ini dosanya lebih besar dari maksiat-maksiat yang lain dan sangat besar. Cuman gak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar yang satu ini. Gak ada yang bahkan polisi khusus untuk maksiat ini gak ada. Undang-undang yang mengatur tentang maksiat ini juga belum ada. Nanti kalau saya presiden tanpa Ibu Masahi, saya akan mengajak DPR MPR untuk merumuskan undang-undang tentang maksiat yang satu ini agar polisi bisa menangkap pelaku-pelakunya dan penjara-penjara akan dipenuhi manusia. Tahu nggak Bu apa itu? Bukan anak yang durhaka sama orang tua. Saat ini hampir di setiap rumah ada anak yang durhaka pada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu definisinya bukan nendangin orang tua, itu jelas durhaka. Durhaka sama orang tua itu diantaranya dipanggil pura-pura nggak dengar, itu durhaka. Diajak bicara tidak menghadapkan wajahnya ke arah orang tua, tapi sibuk melihat handphonenya, itu durhaka. Disuruh orang tua menolak, itu durhaka. Memandang orang tua dengan pandangan agak sebel, itu sudah durhaka. Apalagi bentak orang tua
apalagi seperti di acara dulu ya, saya nggak pernah lihat sinetron lagi. Sinetron dulu kalau anak-anak durhaka itu masuk ke rumah, dipanggil orang tuanya, masuk ke kamarnya langsung banting pintu, kemudian dibalik pintu sebel sama orang tuanya, itu anak super durhaka. Zaman sekarang ini hampir di setiap rumah ada anak durhaka. Dan kalau anak durhaka yang agak banyak terjadi dalam kehidupan, meskipun sudah punya anak tapi tetap durhaka, adalah suami yang mengutamakan istri di atas orang tuanya. Suami yang mengutamakan istri di atas orang tuanya adalah suami yang durhaka. Tidak ada barokah dalam hidupnya dan rumah tangganya. Masya Allah, istrinya lebih diutamakan dari ibunya, istrinya lebih diutamakan dari bapaknya, istrinya lebih diutamakan dari kakeknya, istrinya lebih diutamakan dari neneknya. Suami yang seperti itu la barakah fi, tidak ada berkah hidupnya dunia maupun akhirat. Naudzubillah min. Bu, ibu mau tidak bu kalau punya menantu nanti suatu saat menghalangi anak ibu berbakti sama ibu? Mau nggak bu nanti kalau ada perempuan terus ngomong sama anak laki-laki ibu dan berkata, kalau kamu suka beri uang kepada ibu, sana kamu menikah saja sama ibu? Sebel nggak? Sebel. Jadi layak nggak kalau istri yang seperti itu dicarikan istri satu lagi? Diajari ya, untuk ngajari ya, cari istri satu lagi yang mau menghargai orang tua, biar belajar ilmu caranya kamu menghargai orang tua, caranya kamu menghargai mertuamu. Nah ini orang-orang yang nggak menghormati orang tuanya, yang durhaka sama orang tuanya, yang pergi nggak pernah pamit sama orang tuanya, nggak pernah minta izin sama orang tuanya, menganggap orang tuanya mati padahal masih hidup. Naudzubillah min dzalik. Itu sumber bencana di sebuah rumah, sumber bencana di sebuah wilayah, dan sumber bencana di sebuah negara. Naudzubillah min dzalik. Makanya lewat mimbar ini, lewat tayangan ini, saya ajak semuanya bareng-bareng saya untuk majelis ini dengan mintakan ampun buat orang tua kita, sebagai bentuk kita minta ampun sama Allah, biar kita dicatat sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Dan jangan pernah tinggalkan doa yang satu ini setiap habis sholat. Jangan pernah ditinggalkan. Yang lain boleh ditinggalkan, yang satu ini nggak boleh ditinggalkan. Semuanya sudah hafal. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aminkan doa saya. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabb kulli syai', bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah.
Jadikan orang tua kami tenteram dunia, tenteram akhirat. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, tolong panjangkan orang tua kami yang masih hidup umurnya, ya Allah. Tolong panjangkan umur ibu kami, ya Allah. Tolong panjangkan umur bapak kami, ya Allah. Tolong panjangkan umur orang tua kami dalam segala kebaikan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan orang tua kami meridhai kami semua, ya Allah. Ya Allah, tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong sayangi orang tua kami, ya Allah. Tolong sayangi orang tua kami, ya Allah. Tolong sayangi ibunda kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolong sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami, ya Allah. Sehatkan orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti, ya Allah. Dekatkan kami kepada orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Dan dekatkan orang tua kami kepada kami, ya Allah. Dengan kelembutanmu, lutufmu, afiahmu, keselamatan dari sisimu, ya Allah. Kembalikan kami anak-anak kepada orang tua kami, ya Allah. Kembalikan kami anak-anak ini kepada orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami dapat bersama orang tua kami selalu, ya Allah. Di dunia ini bersama, ya Allah. Sampai di surgamu bersama, ya Allah. Jadikan kami bisa merasakan nikmatnya berbincang-bincang dengan orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami dapat merasakan manisnya berbicara dengan orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami dapat merasakan nikmatnya menatap wajah orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, dengan berkat orang tua kami, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong tutup aib-aib kami, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami soleh dan solihah, ya Allah. Tolong lindungi putra-putri kami, ya Allah. Tolong lindungi putra-putri kami, ya Allah. Tolong selamatkan anak cucu kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kami orang tuanya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami selamat dalam segala keadaan, ya Allah. Jadikan anak-anak kami mendapatkan kemudahan dalam segala keadaan, ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami dekat dengan kami selalu, ya Allah. Dan jadikan kami selalu dekat dengan anak-anak kami, ya Arhamar Rahimin. Kumpulkan kami dalam ridhamu, ampunanmu, dalam kebahagiaan selalu, ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami semua dalam taat dan bahagia di jalanmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Catatlah kami semua, ya Arhamar Rahimin, yang hadir maupun mendengarkan ceramah ini, ya Rabb. Mendengarkan majelis ini, ya Allah, dimanapun dan kapanpun berada, ya Rabb. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti, ya Allah. Pulangkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, sehat, bahagia, dalam keadaan tambah taat, tambah senang, ya Arhamar Rahimin. Dan mudahkan semua urusan kami. Limpahkan rezeki yang barokah kepada kami dari segala arah tanpa susah payah. Rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, rezeki mengantarkan kepada surga-Mu, rezeki yang menjauhkan dari siksa neraka dan siksa kubur, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, beri kami umur panjang dan semua kebaikan, ketaatan, kesehatan, dan setelah semua itu nanti, ya Allah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Adini al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. InsyaAllah saya minta maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan dan atas keterlambatan tadi. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.